warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cikita Bella. Teman-teman, hari ini kita akan membahas TPS tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, lebih spesifiknya kita akan membahas tentang diagram Venn. Nah, sebelum kita membahas tentang diagram Venn, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya teman-teman. Sebelum kita membahas soal-soal tentang diagram Venn, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang materi diagram Venn. Di sini sudah saya sediakan sedikit materi atau ringkasan materi dari diagram Venn. Nah, kalau teman-teman masih ingat, diagram Venn itu hubungannya sama himpunan, di mana diagram Venn itu menggambarkan hubungan antar himpunan. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang irisan. Irisan itu kalau dituliskan seperti ini ya teman-teman, A irisan B. Nah, irisan itu simbolnya seperti huruf U tapi menghadap ke bawah. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A dan anggota B. Jika digambarkan dalam bentuk diagram Venn itu seperti ini. Irisan itu yang tengah yang diwarna. Nah, yang ini ya teman-teman, ini yang namanya irisan, di mana yang warna kuning ini merupakan anggotanya A dan juga merupakan anggotanya B. Nah, yang kedua yaitu ada gabungan. Gabungan jika dituliskan seperti ini, A gabungan B. Gabungan itu simbolnya seperti huruf U tapi menghadap ke atas. Gabungan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Jika digambarkan gabungan itu seperti ini, dia diwarna semua karena dia kan digabung, A digabung dengan B sehingga warnanya sama semua. Nah, yang selanjutnya ada komplement. Komplement itu jika dituliskan A pangkat C. A pangkat C itu artinya komplement ya teman-teman. Nah, di mana A pangkat C adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta namun bukan anggota himpunan A. Jika digambarkan dalam bentuk diagram Venn itu seperti ini. Komplement itu maksudnya yang ini, yang di warna kuning. Di mana yang warna kuning ini merupakan bagian dari himpunan semesta tapi bukan A, atau yang warna kuning itu himpunan yang bukan A, seperti itu maksudnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada namanya selisih. Selisih itu dituliskan sama ya, A min B, di mana A min B himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A namun bukan anggota himpunan B. Kalau digambarkan seperti ini, misalkan ini ada himpunan A, aslinya awalnya penuh warna kuning gitu ya teman-teman, tapi karena dia dikurangi B, maka yang di warna kuning hanya yang bukan anggota B, berarti ini artinya A min B. Nah, hati-hati untuk yang selisih ini tidak bisa dibolak-balik ya teman-teman. Maksudnya ini kan A min B. A min B itu tidak sama dengan B min A. Jadi tidak berlaku sifat komutatif. A min B tidak sama dengan B min A. Nah, sekarang setelah teman-teman mengetahui hubungan antara himpunan, sekarang kita akan belajar tentang sifat operasi himpunan. Nah, di mana yang pertama yaitu ada yang namanya sifat komutatif. Komutatif itu maksudnya bisa dibolak-balik. Misalkan ini A irisan B dibalik menjadi B irisan A, itu boleh. A gabungan B dibalik menjadi B gabungan A, itu juga boleh. Nah, yang kedua ada sifat asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan. Misalkan ini A irisan B irisan C dikelompokkan menjadi A irisan B irisan C gitu ya. Yang gabungan juga gitu, asosiatif. Yang selanjutnya ada distributif atau didistribusikan seperti itu. Nah, untuk yang distributif itu dikali-kalikan, dimasuk-masukkan seperti itu. Misalkan yang ini A dikalikan ke B jadi A irisan B, A dikalikan ke C menjadi A irisan C. Nah, karena tandanya B sama C itu gabungan, berarti gabungannya diletakkan di sini. Nah, sama seperti ini, A gabungan B irisan C, A gabungan dikalikan dengan B jadi A gabungan B, A gabungan dikalikan C jadinya A gabungan C. Nah, karena ini tandanya irisan, berarti irisannya dipindah ke sini gitu ya teman-teman. Itu namanya distributif. Yang selanjutnya ada dalil de Morgan, di mana A irisan B maksudnya bukan irisan
bukan anggota A irisan B, atau kalau dituliskan bukan anggota A irisan bukan anggota C. Nah, untuk yang gabungan juga sama seperti itu. Nah, demikianlah materi singkat tentang diagram Venn, supaya teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang akan kita bahas selanjutnya. Langsung kita ambil contoh soal yang nomor 1. Nah, di situ disediakan gambar. Pada gambar di atas, daerah yang diarsir memenuhi persamaan berikut. Nah, teman-teman disuruh memilih persamaan mana yang benar. Nah, untuk pembahasannya itu seperti ini. Kita tentukan dulu nilai yang tengah ini. Nilai yang tengah ini itu kan sama aja dengan A irisan B. Nah, sedangkan yang diarsir itu kan yang anggotanya C, tapi bukan yang tengah-tengahnya ini, atau kalau dituliskan C tetapi bukan A dan B, atau C irisan bukan A irisan B. Jadi kalau dituliskan seperti ini, karena bukan A irisan B, berarti ini di pangkat C gitu ya teman-teman. Jadi yang benar jawabannya yang E. Lanjut soal nomor 2. Pada gambar diagram Venn di atas, manakah pernyataan yang tepat untuk daerah yang diarsir? Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, teman-teman harus bisa memecah dulu gambar-gambarnya. Nah, kalau dipecah, gambarnya itu menjadi seperti ini, A dan B. Nah, nanti yang tengah-tengah ini kan yang irisan, yang diarsir. Nah, yang tengah-tengah ini itu bisa dituliskan A irisan B. Yang selanjutnya A sama C. Nah, yang ini yang diarsir. Nah, yang diarsir ini itu juga sama dengan A irisan C. Nah, selanjutnya dari kedua gambar ini itu ditambah atau digabung, maka jadinya seperti ini. Jadi yang sini diarsir sama sini yang diarsir. Jadinya A irisan B digabung dengan A irisan C. Jadi jawabannya yang soal yang nomor 3. Daerah yang diarsir pada diagram Venn di atas memenuhi persamaan. Nah, ini juga sama dipecah. Yang pertama kita pecah antara lingkaran A sama B. Nah, yang diarsir itu yang bagian ini. Berarti itu menunjukkan A irisan B atau B irisan A. Boleh ya teman-teman dibolak-balik, karena tadi kan berlaku sifat komutatif. Nah, yang selanjutnya gambar kedua antara A sama C. Karena yang diarsir ini yang bagian tengah, berarti itu C irisan A. Nah, selanjutnya dari soal ini itu kan gabungan dari kedua gambar ini. Jika digabung atau dijumlahkan, maka gambarnya menjadi seperti ini. Ini yang diarsir sama ini yang diarsir. Maka persamaannya B irisan A digabung dengan C irisan A. Berarti yang benar jawabannya yang B. Soal nomor 4. Daerah yang diarsir pada diagram Venn di atas memenuhi persamaan. Nah, teman-teman harus bisa memecahnya ya. Yang pertama kita pecah antara A sama C. Di soal antara A sama C itu yang diwarnai kan di sini. Nah, berarti sama dengan yang diwarnakan yang ini. Nah, itu artinya itu A irisan C. Untuk yang gambar kedua antara B sama C, di soal itu yang diwarnai yang ini. Berarti yang ini ya teman-teman. Nah, itu artinya B irisan C. Biar gambar ini sama dengan gambar yang ada di soal, itu dia digabung atau dijumlah, maka dia akan menjadi A irisan C digabung B irisan C. Loh, tapi kok di jawaban nggak ada? Gimana ini? Nah, teman-teman jangan takut. Teman-teman harus ingat sifat dari himpunan, operasi himpunannya tadi. Nah, sekarang kita menggunakan sifat yang asosiatif atau pengelompokan. Nah, kenapa kok menggunakan itu? Karena di sini ada huruf yang sama, yaitu irisan C, ini juga ada irisan C. Nah, sekarang huruf C-nya ini saya letakkan di depan. Jadinya C irisan A digabung dengan C irisan B. Karena di sini ada C irisan, maka C irisannya dikeluarkan. Jadinya C irisan A digabung B. Seperti itu ya teman-teman. Loh, kok masih belum ada? Nah, di sini tandanya itu irisan, berlaku sifat komutatif atau dibolak-balik sama. Jadinya A gabungan B irisan C. Nah, sudah ada ya teman-teman jawabannya, yaitu yang C. Gampang ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus teliti dan harus paham gimana cara memecah
gambarnya. Soal yang selanjutnya masih hampir sama dengan soal yang tadi, cuma yang diwarnai sekarang berbeda. Nah, di sini juga teman-teman harus bisa memecahnya. Memecahnya seperti apa? Nah, seperti ini. A dan B. Itu kan yang tengah ini. Nah, yang ini maksudnya. Yang ini. Tapi kan yang diwarna hanya yang ini. Yang ini tidak diwarna. Jadi itu A irisan B, tapi bukan C. Atau kalau dituliskan seperti ini. A irisan B irisan C pangkat C. Artinya A irisan B tetapi bukan anggotanya C. Itu gambar yang ini. Selanjutnya kita pecah antara B sama C. Yang diwarnakan yang ini ya teman-teman. Nah, berarti ini itu sama dengan B irisan C, tetapi dia bukan A, atau kalau dituliskan jadi seperti ini. Nah, itu nanti akan ketemu gambar yang sini. Nah, pada soal itu gabungan dari kedua gambar ini. Jika dia digabung atau dijumlahkan, maka menjadi A irisan B irisan bukan C digabung menjadi B irisan C irisan bukan A. Nah, sudah ketemu kan ya jawabannya? Yang mana? Oh, kalau di sini mungkin belum sama ya, teman-teman belum bisa menemukan di sini. Nah, itu karena ini irisan, dia berlaku komutatif, bisa dibolak-balik atau dituliskan jadi A irisan bukan C irisan B digabung menjadi dengan C bukan A irisan B. Jadi yang benar jawabannya yang D. Gampang ya teman-teman. Soal yang terakhir. Nah, gambarnya hampir sama, cuma bagian yang diwarnai saja yang berbeda. Nah, seperti gambar ini kita juga harus memecah. Kita pecah awalnya A. A ini awalnya dia diarsir penuh, berarti kan dia A. Nah, tetapi dia dikurangi oleh B gabungan C atau B gabungan C jika dituliskan seperti itu. Nah, jika digabung menjadi satu, nah ini kan awalnya A-nya penuh, dia dikurangi B gabungan C. B gabungan C itu yang ini. Nah, sehingga yang diwarnai hanya yang ini saja. Berarti itu jika dituliskan A irisan bukan dari gabungan B dan C. Nah, itu yang diwarnai yang sini. Selanjutnya kita yang B, awalnya itu dia diwarnai penuh. Berarti dia B. Terus dia ada A gabungan C. A gabungan C. Jika B dan A gabungan C ini digabung atau dijumlah, maka dia akan jadi seperti ini. Tapi yang diwarna hanya jadi ini. Berarti itu artinya B irisan bukan anggota A gabungan C, karena yang diwarnai kan cuma yang bagian sini. Nah, selanjutnya karena di soal itu digabung sehingga warna yang ini dengan warna yang ini itu artinya, nah jadi seperti ini. A irisan bukan dari B gabungan C digabung dengan B irisan bukan dari A gabungan C. Udah ketemu ya teman-teman, jawabannya yaitu yang E. Nah, gampang ya teman-teman. Harusnya teman-teman ini paham dan cepat cara menjawabnya, nggak perlu butuh waktu yang lama. Yang penting teman-teman masih ingat sifat-sifat dari himpunan dan juga hubungan antar himpunan, sehingga nanti teman-teman dapat dengan mudah untuk memecah dari gambar-gambarnya. Nah, pokoknya teman-teman harus teliti, jangan lupa tetap rajin belajar. Semoga teman-teman diterima di jurusan yang teman-teman inginkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.